Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kimia laju reaksi. Sebelumnya udah ada pada yang tahu belum apa itu laju reaksi? Atau udah ada yang dengar tentang materi kimia laju reaksi? Dan itu materi kelas berapa sih? Di sini saya akan membawakan sedikit mengenai materi laju reaksi. Disimak baik-baik ya. Jadi dibuatnya video pembelajaran mengenai materi laju reaksi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran jarak jauh yang diampu oleh dosen. Yang pertama ada Bapak Haki An Nazilin Nasution MPD dan yang kedua Ibu Marnida Yusfiani MPD. Baiklah, sebelum itu perkenalkan saya Dinda Suci Ramadhani dengan NIM 4222431015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi laju reaksi. Saya dari kelas PSPK 22. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat tertera pada layar, di sini kita masuk pada peta konsep yang dimana mengenai laju reaksi kita akan membahas dari hukum laju reaksi, faktor-faktornya, dan teori tumbukan, yang dimana hukum laju reaksi itu terbagi menjadi reaksi orde 1, reaksi orde 2, dan reaksi orde 0. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu, yang keempat katalis, yang dimana katalis itu lagi terbagi menjadi 2, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Lalu mengenai teori tumbukannya terbagi menjadi 2, yaitu tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi laju reaksi. Apa sih definisi laju reaksi itu? Mari kita bahas sama-sama. Jadi laju reaksi dapat diartikan sebagai perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan atau reaksi, yaitu produk per satuan waktu. Misalkan ada seseorang lari dengan kecepatan 16 km per jam. Nah, pendefinisian laju reaksi ini sendiri misalnya terdapat reaksi R menjadi reaksi P. Maka terdapat rumus yang dimana tertera pada layar. Pertama ada rumus V, di mana V itu kecepatan reaksi yang dinyatakan dalam perubahan konsentrasi per satuan waktu. Lalu ada negatif delta R per delta T. Delta R perubahan konsentrasi reaktan dan delta T perubahan waktu. Dan tanda negatif yang terdapat pada delta R itu adalah tanda negatif menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan berkurang seiring berjalannya waktu. Lalu positif delta P dibagi delta T, yang dimana delta P adalah konsentrasi produk di perubahannya dan delta T-nya adalah perubahan waktu, yang dimana tanda positifnya adalah menunjukkan bahwa konsentrasi produk bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi secara keseluruhan rumus ini menggambarkan bahwa laju reaksi ditentukan baik dari penurunan konsentrasi reaktan maupun peningkatan konsentrasi si produk. Kita lanjut mengenai hukum laju reaksi. Apa sih hukum laju reaksi itu? Jadi berdasarkan peta konsep yang telah disajikan di bagian awal, itu terbagi menjadi 3. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang dimana hukum laju reaksi itu kita harus tahu dulu definisinya apa. Jadi hukum laju reaksi adalah konsep dalam kimia yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana laju suatu reaksi kimia itu berkaitan dengan konsentrasi reaktan. Jadi secara umum lajunya itu dapat ditulis dalam reaksi pula, yang dimana reaksinya K konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat M. Definisinya apa? Keterangannya apa? Jadi untuk K merupakan konstanta laju reaksi yang bergantung pada suhu dan kondisi lainnya. Nilai K dapat berbeda untuk setiap reaksinya. Lalu untuk konsentrasi A dan konsentrasi B itu menunjukkan konsentrasi dari reaktan A dan B dalam mol per liter atau satuannya M besar, dan konsentrasi ini yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu untuk pangkat si M dan si N itu apa sih? Jadi pangkat M dan N itu merupakan orde reaksi terhadap reaktan A dan B. Jadi masing-masingnya untuk si reaktan A dan reaktan B. Dan
nilai ini menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Misalnya, jika M-nya itu 2, laju reaksinya akan berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi A. Oke, next kita lanjut ke hukum-hukum laju reaksinya. Nah, mengenai hukum yang menggambarkan hubungan laju reaksi ini diantaranya terdapat hukum laju reaksi orde 0, hukum laju reaksi orde 1, hukum laju reaksi orde 2. Yang dimana reaksi orde 0 itu terdapat persamaan lajunya, hubungan konsentrasinya dengan waktu dan waktu paruh. Dan ketiganya ini punya rumus masing-masing, di mana rumus persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi A0 sama dengan K kecil. Apa sih keterangannya? Kita bahas ya. Jadi untuk rumus persamaan laju yang dimana V sama dengan K konsentrasi A0 sama dengan K, yaitu V-nya adalah laju reaksi, K-nya konstanta laju reaksi yang merupakan nilai tetap. Jadi dia ada suatu ketentuan, nilai tetap itu untuk reaksi tertentu pada suhu tertentu pula. Dan untuk konsentrasi A0-nya, karena orde reaksinya adalah 0, tadi kita membahas tentang orde reaksi 0. Jadi karena orde reaksinya adalah 0, konsentrasi reaktan A tidak mempengaruhi laju reaksi. Oleh karena itu, A0-nya itu selalu sama dengan 1. Itu digarisbawahi jika orde 0 ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada hubungan konsentrasi dengan waktu, yang dimana rumusnya adalah konsentrasi A0 dikurang konsentrasi A sama dengan KT, yang dimana keterangannya adalah konsentrasi A0 merupakan konsentrasi awal reaktan A dan konsentrasi A merupakan konsentrasi reaktan A pada waktu T. Nah, untuk KT sendiri adalah produk dari konstanta K dan waktu atau T. Ini menunjukkan bahwa penurunan konsentrasi reaktan sebanding dengan waktu. Lalu yang ketiga ada waktu paruh, yang dimana rumusnya T setengah. Jadi rumusnya T setengah sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2K, yang dimana menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi reaktan A menjadi setengah dan konsentrasi awalnya, dari konsentrasi awalnya. Jadi reaksi orde 0 ini memiliki karakteristik sendiri, di mana laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Laju reaksi tetap konstan dan penurunan konsentrasi reaktan terjadi secara linear terhadap waktu yang digunakan di orde 0. Selanjutnya kita masuk pada reaksi orde 1, di mana persamaan lajunya itu ada dengan rumus seperti biasa, yang dimana V sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi A, lalu hubungan konsentrasi dengan waktu, yang dimana ln konsentrasi A0 dibagi konsentrasi T sama dengan KT, atau ln konsentrasi T dibagi konsentrasi 0 sama dengan negatif KT. Oke, ini mengenai keterangannya itu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada reaksi orde 2. Persamaan lajunya, rumusnya itu diganti dengan pangkat 2 seperti yang terlihat di layar. Persamaan lajunya mengenai rumus V sama dengan K konsentrasi pangkat 2, konsentrasi A pangkat 2, dan hubungan konsentrasi dengan waktunya 1 per konsentrasi T dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT, dan waktu paruhnya T1 per 2 dibagi 1 per K konsentrasi A0. Oke, sekarang kita masuk pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa sih kira-kira yang mempengaruhi laju reaksi? Apa saja sih kira-kira? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi akan kita bahas, yaitu ada 4 berdasarkan peta konsep yang telah saya bagikan. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat katalis. Dan itu kalau diacak urutannya it's okay. Sekarang kita masuk pada konsentrasi. Kenapa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu konsentrasi itu masuk gitu? Jadi laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi dari pereaksi. Jika konsentrasi pereaksi diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, yang kedua kita masuk pada suhu.
reaksi kimia itu akan berlangsung jika lebih cepat pada suhu yang tinggi. Nah, jadi reaksi itu jika dikenai oleh suhu yang tinggi, maka reaksi kimia itu akan berlangsung cepat. Dan kenaikan suhu itu mempercepat si laju reaksi ini karena meningkatkan energi kinetiknya molekul-molekul dalam sistem reaksi tersebut. Oke, kita masuk yang ketiga, ada luas permukaan. Jika ada pencampuran reaktan, jadi kenapa sih luas permukaan ini mempengaruhi laju reaksi? Karena jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukan dari si laju reaksi ini terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk khusus atau serbuk halus gitu ya, itu punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Jadi misalnya nih ada suatu padatan yang dihancurkan sehingga membentuk luas permukaannya itu jadi luas di setiap serpihan-serpihan halusnya, maka bidang sentuh yang lebih besar itu akan sangat mempengaruhi laju reaksi daripada dengan padatan yang bentuk lempeng gitu. Nah, untuk yang keempat ada katalis. Jadi katalis atau katalisator adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Sekarang kita akan membahas mengenai katalis. Katalis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada homogen dan heterogen. Nah, homogen itu senyawa yang terdapat dalam fase yang sama, cair atau gas, sebagai reaktannya. Sedangkan heterogen yaitu senyawa yang menempati fase berbeda atau tidak berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori tumbukan. Apa sih teori tumbukan itu? Teori tumbukan adalah suatu teori yang diusulkan secara independen oleh Max Strauss pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918 yang secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berbeda bagi reaksi yang berbeda pula. Nah, untuk teori tumbukan ini ada tumbukan efektif dan tumbukan afektif atau tumbukan tidak efektif. Jadi tumbukan efektif itu adalah tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi tersebut atau menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif. Dan untuk tumbukan tidak efektif itu adalah tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi, biasanya disebut tumbukan tidak efektif. Jadi jika suatu tumbukan itu tidak menghasilkan reaksi dalam laju reaksi ini, maka disebut tumbukan tidak efektif. Dan untuk tumbukan yang menghasilkan suatu reaksi kembali atau menghasilkan suatu reaksi yang dapat bergerak untuk laju reaksi, maka dikatakan tumbukan efektif. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan singkat mengenai materi kimia laju reaksi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.